Ini sekarang sudah banyak, bahkan yang baru-baru ini, yang baru-baru nih ada hal yang viral. Ada seorang tokoh di Jawa, di Probolinggo, yang sekarang fotonya tuh viral. Bahkan banyak orang gak kenal sekalipun ikut mempostingnya. Banyak sekarang ya. Bahkan saya baca di berita. Saya baca di berita siapa sosok yang viral tersebut gitu. Dan kenapa kok sampai viral? Ternyata banyak doktrin overdosis yang berkeliaran di masyarakat Indonesia. Kenapa sih ya masih primitif? Apa kan gimana sih orang kita tuh? Kok mau? Kadang juga yang terkena doktrin itu orang-orang sekolahan. Apa nggak makan bangku PMP apa? Ya. Padahal sekolahan kadang sarjana. Ikut terdoktrin dengan doktrin overdosis. Apa doktrinnya? Yang saya baca nih di berita. Ada di berita, ya, di berita cetak, tulis, di berita internet. Katanya siapa yang memposting fotonya di statusnya. Bahasanya bukan status apa? Selain status bahasanya story. Siapa yang memposting foto tokoh tersebut di story medsosnya, maka dia akan mendapatkan mobil yang baru. Waduh, ore hebat bener gitu ya. Ada yang posting malah yang ada mobilnya hilang. Akhirnya banyak orang ikut. Kemudian di Bali katanya akan ada bencana besar. Maka siapapun yang memposting foto tokoh tersebut, maka dia akan selamat dari bencana yang menimpa Bali. Orang ramai-ramai. Kemudian siapa yang memposting foto tokoh tersebut, ya, ada yang mungkin rumah tangganya menjadi baik, sakinah mawaddah warahmah. Betul, bro. Kamu mau punya mobil baru, bukan posting foto. Terus gimana? Usaha kerja. Betul. Mau mobil baru ya kerja. Duduk posting foto. Ya ampun, Gusti. Posting foto tegawe, kira-kira kabeli mobilna. Datang mobilna, datang mobil ambulan, modar sia. Ingin punya mobil cukup dengan posting foto, ora kerja. Seenake dhewe kerjane, ora bisa dul. Ya, mau mobil baru ya kerjalah. Diiringi dengan doa dan ikhtiar serta riyadhah yang kuat, kerja. Betul tidak? Tuh buktinya orang-orang yang nggak posting foto tokoh tersebut ya kerjanya bener, doanya juga bagus, riyadhahnya bagus, ya tetap saja punya mobil baru. Ya. Awas, ini ternyata justru bisa mengandung kesyirikan secara tidak sadar, menggantungkan nasibnya kepada foto seseorang. Di Bali akan ada bencana besar, siapa yang posting foto ini pasti akan selamat. Kalau mau selamat posting foto tokoh tersebut. Ya Allah. Terus tadi siapa yang ingin mobil baru posting foto orang itu saja, tokoh yang dipostingnya saja punya mobil itu hasil usaha. Ternyata setelah saya baca biografinya, beliau itu pengusaha ekspor impor. Ya. Tempatnya tinggalnya di Probolinggo. Usahanya ekspor impor. Dan usahanya juga pernah jatuh bangun. Nah sekarang jenengan cuma posting foto tokoh tersebut, kemudian pasti akan punya mobil baru. Pret. Orang itu aja usaha ingin punya mobil, sampai punya usaha ekspor impor. Sebetulnya kan dulunya tidak sampai sebegitu, tidak sebesar itu. Beranjak tertatih-tatih, ya bertahap dulu.
Gue tiba-tiba langsung jadi kaya, langsungnya enggak. Ya. Awas hati-hati. Ini yang saya khawatirkan tuh masyarakat tidak terasa terjatuh pada kesyirikan. Ya. Jadi fanatik buta. Bahkan mungkin ketika saya sampaikan seperti ini banyak yang tidak terima. Silakan, urusan kamu, terima atau tidak urusan kalian. Saya hanya menyampaikan supaya nanti di akhirat saya tidak dimintai tanggung jawab atas hal ini. Saya sudah sampaikan. Setidaknya nanti di akhirat saya sudah bebas. Begitu. Kemudian ternyata saya sudah punya keyakinan ini propaganda. Ini sebuah propaganda. Cara supaya orang ingin viral nih. Kan sekarang itu demi viral menghalalkan segala cara. Betul tidak? Banyak ya. Sekarang orang saking ingin viral, banyak sekarang konten kreator karena ingin viral melakukan segala hal. Menghalalkan segala hal. Saya sudah curiga hal ini. Karena kelompok orang-orang ini sudah sejak lama menggencarkan, menggelorakan retorika-retorika seperti ini. Pengkultusan, doktrin overdosis. Ternyata siang tadi saya dapat videonya. Ada jamaah yang men-share video anaknya. Anaknya bilang, sebetulnya mohon maaf katanya, video yang viral itu Abah tuh cuma merintahkan supaya diviralkan. Abah cuma ingin viral katanya. Ternyata orang pengen viral, tapi diakui wali sama kalian. Ya. Untuk punya mobil saja dia usaha ekspor impor. Nah jenengan nggak mau usaha, cukup posting. Ya Allah. Coba akal sehat kita pakai. Sekarang banyak masyarakat itu sudah tidak menggunakan akal sehatnya lagi. Doktrin sekarang bergelora di mana-mana. Asal ini mengaku turunan Rasul, oh pasti sudah seperti malaikat. Oh, udah pasti benar, udah pasti wali. Oh, wali itu semuanya dari kelompok ini. Gak begitu coy. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, yuk gunakan akal sehat kita. Kemudian kalau ingin saya posting ini supaya keluarga saya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Apa cukup dengan memposting itu? Apa cukup dengan memposting itu? Jangankan memposting. Sekarang ada istrinya ngaji di majelis, di beberapa majelis mungkin ya. Suaminya mungkin juga kadang-kadang ikut di majelis. Tapi ketika tidak mengikuti ajaran-ajaran ulama yang memegang teguh syariat Rasulullah, contoh suaminya itu ternyata senang dengan judi online, kira-kira keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah apa enggak? Istrinya ngaji di majelis, suaminya juga mungkin ngaji di majelis-majelis ulama, tapi contoh salah satunya suaminya senang atau terobsesi atau bahkan mungkin bahasa lainnya apa? Bukan, sudah ketagihan dengan judi online. Kira-kira rumah tangganya jadi sakinah mawaddah warahmah apa enggak? Jadi sakinah mawaddah warahmah itu apa karena dia dekat dengan ulama tapi tidak mengikuti ulama? Apa karena dia memposting foto seseorang atau tokoh ulama langsung keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah? Karena dia dekat dengan majelis, karena dia dekat dengan masjid, apakah lantas dia langsung menjadi sakinah mawaddah warahmah keluarganya? Tidak. Sakinah mawaddah warahmah harus ditopang dengan ilmu syariat, harus ditopang dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami takwa kepada Allah, istri takwa dan taat kepada Allah dan Rasulullah. Keluarga, anak-anak, keluarga orang tua, mertua semuanya taat takwa kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tuh bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah. Gak mungkin tercapai hanya karena dia mengaku dekat dengan fulan atau memposting foto fulan. Tidak akan tanpa ketakwaan. Betul? Jika keluarga tidak mengikuti syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah, pabelit, paburisan, dengekkeun ku kebersihan. Aing hayang nyalametkeun keimanan urang kabeh. Ya. Khawatir. Sekarang tuh keimanan manusia tuh ada di ujung jarinya.
Keimanan manusia sekarang tergantung ujung jarinya. Apa yang ia klik, apa yang ia buka, apa yang ia share, apa yang ia buka dari tontonan-tontonan di gadgetnya, itu bisa mempengaruhi akalnya. Sehingga kalau itu doktrin terus menerjang diri kita, doktrin terus ya memenuhi diri manusia, maka manusia itu akan menjadi zombie, hidup tapi tak berakal waras. Seperti zombie, semangatnya saja yang besar, itu kan keinginan yang besar, tapi tidak memiliki akal sehat. Sallu ala Nabi Muhammad.